Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Septa Andrian. Dan aku Natasha Liotania. Caca, informasi pertama datang dari dunia fashion, di mana kami akan menghadirkan sebuah informasi mengenai kolaborasi event fashion mulai dari tas branded dan juga aksesoris. Adapun acara yang bertajuk ini adalah Summer Soiree. Kalau perempuan berkumpul terus di tempat tersebut ada tas-tas branded, kecantikan sama hal fashion lainnya, pasti seru ya. Para perempuan bisa cuci mata sambil ngobrol-ngobrol seru. Ada emangnya cewek-cewek ini ya, Cewek-cewek. suka yang seru-seru ya. Iya. Apalagi di tempat tersebut bisa melihat koleksi tas-tas branded dan kalau suka bisa langsung dibeli. Well viewers, tanpa berlama-lama lagi, berikut liputannya untuk kamu. Viewers, beberapa waktu lalu di sebuah restoran di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan berlangsung sebuah acara bertajuk Summer Soiree yang menyatukan kecantikan, aksesoris, serta tas. Dalam acara tersebut, terdapat pameran tas branded dari brand mewah dari sebuah toko konsinyasi yang menjual pre-loved luxurious bag, La Maison. Oke, jadi pada sore ini kita melakukan kolaborasi dengan Agnes Jewelry. So, we doing the summer gathering, apa, Madam Della? Private viewing. Di mana kita melakukan everything is about lifestyle, fashion, lifestyle, and then juga actually the beauty. Jadi kita itu kebanyakan barang-barangnya pre-love, tapi semuanya masih in very very good condition. Karena mungkin klien-klien kita juga kebenaran yang beli suka ganti-ganti gitu ya, atau mungkin bosen. Dan karena brand yang kita carry ini long lasting, makanya apa ya, kita sering dapat barang-barangnya gitu. Kebanyakan ini kali 20 Ini yang paling favorit right now ya. karena mungkin sekarang lagi trennya yang kecil-kecil ya. Jadi emang pada sukanya ya yang segini. Kalau ini sih ya klasik ya, forever klasik. Terus gitu kroko gitu. Kita kolaborasi baik sekali dengan Bu Agnes ya. Karena klien-kliennya kita tuh mirip-mirip sebenarnya. Mereka koleksi bukan cuma untuk 1-2 tahun. Biasanya mereka koleksi nanti mungkin diturunin ke anaknya gitu, untuk menantunya gitu. Jadi ya kolaborasi yang baik. Bicara soal tren tas, saat ini tas kecil sedang tren dan diminati. Kalau untuk saat ini itu ikut tren ya. Untuk saat ini lagi ngetren yang size yang agak kecil. Kalau 15 tahun yang lalu, jadi tahun 90-an itu kayak Birkin, justru yang mahal, yang size lebih gede. Kalau saya sesuai umur ya, jadi yang terlalu kecil juga sebenarnya bagus, manis, tapi hanya untuk fashion. Tapi nggak bisa masuk barang-barang. Kita kan banyak ada obat, make up. Nah, jadi kalau menurut saya ambil yang medium aja. Jadi long lasting. Ini koleksi-koleksi yang sekarang memang digemari ya. Pada saat-saat sekarang ini tentunya orang-orang sudah tidak lagi nyaman untuk memakai tas yang besar. Jadi mereka lebih senang seperti tas-tas yang kecil ini ya. Dalam acara tersebut, para tamu yang hadir benar-benar dimanjakan melalui koleksi tas serta aksesoris. Dan mereka antusias melihat koleksi-koleksi yang ada. Tas dan perhiasan sama-sama bisa dijadikan investasi ke depannya. Menurut saya ini tas-tas branded ya cocok juga untuk investasi seperti jewelry. Karena harganya tuh semakin naik dan semakin sulit didapat. Karena kita juga pemakai tas-tas begitu juga. Jadi tas juga value-nya nggak kalah juga sih, dia juga bisa naik. Ya jewelry biasanya yang kayak precious stone itu juga bisa naiknya melambung. Walaupun kadang-kadang orang nggak sadar ya, orang menganggap itu diamond yang paling value-nya tuh nggak turun. Tapi sebetulnya nggak begitu.
seperti precious stone kayak blue sapphire, emerald, ruby, itu naik-naik terus, bahkan yang semi precious juga sama. Bagi sebagian perempuan, tas branded merupakan sesuatu kebutuhan yang penting untuk menunjang penampilan. Apalagi jika tas tersebut ialah tas branded dan mahal. Tapi ada kalanya tas dari brand tertentu sukar didapat. Maka dari itu, dengan hadirnya toko konsinyasi seperti ini menjadi alternatif selain butik resmi. Tapi pelanggan harus teliti memilih penjual yang bisa dipercaya. Oh ya, kebetulan kalau saya kan memang ada beberapa tas yang saya memang beli di butik asli ya, di Paris. Tapi kalau misalnya toko konsinyasi seperti ini, ya pasti saya sudah banyak yang sellernya yang jelas gitu. Jadi saya udah yakin itu pasti kan saya juga bisa membedakan juga ya, karena sudah terbiasa, sudah membedakan yang mana yang asli, mana yang fake itu, yang palsu saya sudah bisa membedakan juga. Kalau saya sih sebenarnya ya lebih nyaman sih langsung butiknya. Kalau di butiknya kan langsung kita nyaman ya. Tapi kalau misalnya ini kan ada yang prelude ya, jadi mungkin ada yang butuh juga, karena kalau di butiknya langsung kadang-kadang brand-brand yang Hermes begini kan nggak selalu dapat loh, harus nunggu, belum tentu dapat lagi kan, kadang-kadang kita custom juga pun lama loh, berapa tahun belum tentu dapat juga. Jadi saya bilang sih ini oke juga ya. Otomatis kalau beli di butik resmi itu udah ada garansi ya, 100% jaminan asli dan lebih puas otomatis. Tapi kalau dari brand-brand khusus kan memang agak sulit untuk mendapatkannya di butik resmi. Jadi ya namanya perempuan kadang-kadang ya kita nekat juga lah kita beli di reseller kayak butik-butik ini. Tapi dengan syarat juga kita harus tahu siapa dia, sudah berapa lama tokonya, siapa ownernya, itulah contoh-contohnya. Otomatis yang ada credibility-nya ya, karena kan ini kan harus dengan skill kita juga untuk melihat ini otentik apa bukan gitu kan ya. Tapi saya percaya untuk dengan dari networking yang saya tahu dan itu yang bisa kita percaya. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.